Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini nih, Bimbingan Belajar Orohan. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika khusus kelas 8 tahun 2022. Jadi di sini ada beberapa materi terkait tentang teorema Pitagoras, bangun ruang sisi datar, lingkaran statistika, dan juga peluang. Kita mulai dari soal nomor 1 terkait tentang teorema Pitagoras. Nah, di soal nomor 1 ini kita diberikan sebuah segitiga A besar, B besar, C besar dengan panjang sisinya adalah A kecil, B kecil, dan juga C kecil. Nah, di antara pilihan jawaban di nomor 1 ini kita diminta untuk melihat manakah pernyataan yang benar yang sesuai dengan segitiga ABC tadi dan juga sesuai dengan bunyi dari teorema Pitagoras. Jadi, untuk mengingatkan kembali di sini rumus dari teorema Pitagoras yang akan kita gunakan itu adalah sisi tegak pangkat 2 ditambah dengan sisi datar pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2. Ingat, teorema Pitagoras hanya berlaku di segitiga siku-siku. Nah, kemudian coba kita cek dari opsi pertama, apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, kita lihat kata kunci dari pernyataan-pernyataan yang ada di opsinya ini adalah di bagian sudutnya ya. Di bagian sudutnya di sini dikatakan yang merupakan sudut 90 derajat itu adalah titik B. Berarti letak titik B ada di sebelah sini. Nah, 90 derajat itu adalah besar sudut siku-siku dari sebuah segitiga. Nah, karena segitiganya ini memiliki sudut siku-siku, otomatis ini adalah segitiga siku-siku. Otomatis juga teorema Pitagoras bisa berlaku di segitiga ini. Nah, setelah kita mengetahui mana sudut yang merupakan sudut siku-siku, kita akan meletakkan sudut yang lainnya, sudut A dan sudut C. Sudut A dan sudut C itu boleh dituliskan seperti ini. Boleh juga A-nya di bawah, C-nya di atas, tidak apa-apa. Karena tidak akan merubah nilai apapun. Jadi yang penting itu adalah peletakan dari titik sudut B yang dimana dia merupakan sudut siku-siku. Nah, kemudian kita akan menamakan sisi-sisi yang berada di masing-masing titik sudut. Kita mulai dari A besar. Titik sudut A besar itu kan ada sisi yang ada di depannya ya, pas-pas di depannya. Nah, sisinya ini dinamakan sebagai A kecil karena dia berada tepat di depannya A besar. Begitu pula untuk yang B besar, di depannya itu adalah sisi B kecil. Kemudian untuk di depannya C berarti dia adalah C kecil, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan bunyi teorema Pitagoras tadi, yang letaknya sendiri itu adalah sisi miring ya. Berarti kita tinggal cek di bagian pernyataan di sini A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2, mana huruf yang merupakan huruf yang sendiri dituliskannya, tidak dijumlahkan dengan yang lain. Di sini jelas yang sendiri itu adalah A ya. Kemudian kita cek apa sisi yang berada di depan titik sudutnya tadi yang merupakan sudut siku-siku. Ternyata di sini yang tepat di depan sudut siku-siku itu adalah B. Sedangkan di sini A. Ini tidak sama kan? Otomatis jawaban untuk opsi bagian A itu salah. Pernyataannya itu salah dan tidak sesuai dengan fakta dari segitiga siku-siku. Berarti kita cek di opsi berikutnya yang opsi B. Di sini dikatakan yang merupakan sudut siku-siku adalah sudut A. Ini adalah sudut siku-sikunya. Berarti di depannya sudut A otomatis adalah A kecil ya. Kemudian kita cek di bagian yang sendiri pada pernyataannya sini. Di sini kan dibilang yang sendiri itu adalah B pangkat 2. Menurut pernyataannya sisi miringnya adalah B. Tetapi pada gambarnya itu sebenarnya A kecil yang merupakan sisi miringnya, berarti otomatis pernyataan ini salah. Kita lanjut ke pernyataan yang bagian C. Di sini dikatakan C itu adalah sudut siku-sikunya yang besarnya adalah 90 derajat. Berarti kita tinggal letakkan di sini adalah sudut C 90 derajat. Otomatis sisi yang ada di depannya itu adalah C kecil. Lihat di bagian C pangkat 2-nya ini sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Yang sendiri itu adalah C-nya kan? C itu cocok dengan sudut yang ada di depannya, sudut siku-siku. Berarti otomatis opsi yang bagian C ini adalah merupakan jawaban yang tepat karena pernyataan ini benar sesuai dengan gambarnya. Jika kita gunakan gambar sebagai alat bantu untuk mengeceknya. Seperti itu. Jadi ingat, yang sendiri itu merupakan sisi miring dan cocokkan dengan gambarnya. Kalau misalkan adik-adik agak bingung, jangan lupa nanti komen di bawah, nanti insya Allah akan kami jelaskan kembali di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya.
Nah, di soal nomor 2, kita diberikan sebuah segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi miringnya itu adalah 13 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya itu adalah 5 cm. Kita diminta untuk menentukan panjang sisi tegak lainnya atau bisa dikatakan sebagai sisi datarnya dari segitiga tersebut. Nah, untuk mengerjakannya ingat teorema Pitagorasnya seperti ini ya, sisi tegak pangkat 2 tambah sisi datar pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2. Nah, ayo kita coba ilustrasikan soal tersebut. Tadi kita gambarkan ini adalah segitiga siku ya. Dibilang tadi sisi miringnya 13 cm dan juga sisi tegaknya adalah 5 cm. Jadi yang ditanyakan di sini adalah sisi datarnya. Nah, untuk menjawab soal ini dengan mudah, adik-adik perlu mengetahui yang namanya triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras ini adalah 3 buah angka yang merupakan sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi cara untuk menggunakannya gimana? Jadi kalau misalkan ya saya berikan sebuah contoh sederhana. Kalau misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian sisi tegaknya 3, sisi datarnya 4, kemudian yang ditanya adalah sisi miringnya berapa, kita tinggal melihat angka-angka di antara kelima angka yang ada di sini, yang mana yang memiliki angka 3 dan juga angka 4. Oh, ternyata cuma satu yang punya angka 3 dan angka 4, yaitu yang pertama kan 3, 4, 5. Nah, karena di sini 3-nya sudah ada, 4-nya sudah ada, otomatis sisi miringnya yang ditanyakan di sini adalah yang ada di sini. 5-nya itu merupakan sisi miringnya. Jadi kita tanpa menghitung menggunakan rumus Pitagoras, kita bisa dengan mudah menentukan sisi yang hilang dari sebuah sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan triple Pitagoras ini. Pak, bagaimana kalau misalkan angka-angkanya itu tidak ada di 5 angka-angka ini? Ya, kalau misalkan ada soal lagi, misalkan ada 6, 8, kemudian sisi miringnya berapa ya. Kalau kita cek di triple Pitagoras ini kan sebenarnya enggak ada ya 6, 8 itu. Nah, ternyata triple Pitagoras ini berlaku kelipatannya. Jadi kalau misalkan ada 6, ada 8, adik-adik coba pikir-pikir terlebih dahulu angka apa yang bisa membagi keduanya. Jadi yang dicari adalah FPB-nya. FPB antara 6 dan 8 itu berapa? Oh, ternyata FPB-nya 2. Berarti 6 bagi 2 kita cari dapatnya adalah 3. Kemudian 8 bagi 2 dapatnya 4. Jadi yang ini yang kita cari di triple Pitagoras tadi. Oh, ternyata yang triple Pitagoras 3, 4 itu sambungannya adalah 5. Apakah 5 itu yang hilang di sini? Bukan. Karena tadi itu dia dibagi 2, berarti otomatis di sini kita harus kali 2 lagi supaya dia sama dengan teman-temannya tadi. Berarti otomatis ini jawabannya adalah 10 seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kembali ulang ke soalnya tadi, di sini kan dikatakan ada 5 cm dan juga 13 cm. Apakah jawabannya itu ada di triple Pitagoras yang ada di sini? Oh, ternyata ada. Yang ada 15 dan 13-nya itu yang ini, 5 dan 13. Nah, yang hilang di sini kan angka 12. Berarti di sini otomatis sisi datarnya adalah 12 cm. Berarti opsi jawaban yang benar adalah di sini adalah opsi yang bagian D. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 3 ini kita kembali lagi membahas teorema Pitagoras. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan panjang sisi DG yang ada di sini di sebuah gambar. Di sini ada gambar segitiga DEF yang berimpit dengan segitiga FEG ya, gitu. Jadi kita diminta untuk menentukan panjang DE ditambah dengan panjang EG. Jadi DG itu ingat adalah gabungan dari DE ditambah dengan EG. Untuk mengetahuinya itu kita akan menggunakan teorema Pitagoras kembali ya, dengan cara memisahkan gambarnya. Jadi kita kerja satu persatu. Pertama kita cari DE-nya dulu, DE yang bagian sini, kemudian kita cari EG yang bagian sini, kemudian kita jumlahkan, dapatlah panjang DG. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri ya, segitiga DEF. Untuk menyelesaikannya kita kembali menggunakan yang namanya triple Pitagoras. Jadi di sini kalau adik-adik cermat melihatnya, di sini kan ada sudut 90 derajat ya. Sudut 90 derajat kalau misalkan dia garis lurus otomatis di sini 90 derajat juga. Berarti ini adalah segitiga siku-siku. Ketika segitiga siku-siku otomatis triple Pitagoras ini berlaku.
di sini kan ada angka 12 dan 13. Kita tinggal mengecek di triple Pythagoras yang kita pelajari tadi itu, yang mana sebenarnya yang ada 13 dan 12. Oh, ternyata yang bagian kedua ada 12 dan 13 di dalamnya. Sedangkan di sini angka yang hilang berdasarkan triple Pythagoras ini adalah 5. Berarti di sini panjang DE sudah pasti itu adalah 5 cm. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan 13 pangkat 2 sama dengan DE pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 bla 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 sampai dapat DE. Tidak perlu, karena kita cukup menghafal triple Pythagoras ini 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 akan mempermudah pekerjaan kita ketika mengerjakan apapun yang terkait tentang teorema Pythagoras. Ya, kembali lagi di soalnya. Di sini kan ada dua segitiga. Satu segitiga sudah selesai, kita dapat DE-nya. Kita lanjut ke segitiga berikutnya. Nah, di segitiga berikutnya ini kita perhatikan sisi-sisinya ya. Di sini kan sisinya itu adalah 12 lagi dan juga ada 15. Kita cek di triple Pythagoras apakah ada yang ada angka 12 dan 15-nya. Oh, ternyata di antara 5 tadi itu tidak ada. Berarti kita harus mengecek FPB dari ketiganya, FPB dari 12 dan juga 15. Kita cari FPB antara 12 dan 15. Kemudian setelah kita hitung-hitung ternyata FPB-nya ini adalah 3. Nah, berarti 12 dan 15 tadi kita harus bagi dengan angka 3. 15 itu ketika dibagi 3 dapatnya kan 5. 12 dibagi 3 itu dapatnya 4. Apakah ada triple Pythagoras yang ada angka 4 dan 5-nya? Oh, ternyata ada. Ini 4, ini 5. Angka yang hilang ternyata adalah angka 3. Berarti sisi EG itu adalah 3 dikalikan dengan pembaginya tadi atau FPB antara 12 dan 15. Berarti kita kalikan lagi dengan 3 tadi, 3-nya dari sini. Nah, kemudian kita hitung 3 kali 3 adalah 9. Berarti kita dapat panjang EG itu 9. Berarti untuk memperoleh DG tadi, berarti kan DG itu sama dengan DE ditambah dengan EG. Berarti otomatis 5 cm ditambah dengan 9 cm dapatnya adalah 14 cm. Berarti opsi jawaban yang benar adalah opsi yang bagian C. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 4 ini kita diminta untuk menentukan jenis dari sebuah segitiga yang sisinya sudah diketahui di sini. Jadi di sini sisi-sisinya itu adalah 3 cm, 5 cm dan juga akar 34 cm. Jadi di sini kita diminta menentukan apakah segitiga ini termasuk segitiga lancip, segitiga tumpul atau segitiga siku-siku. Nah, untuk memahaminya, cara untuk penggunaan menentukan jenis segitiga yang dimaksud di sini, adik-adik akan menggunakan teori yang sama dengan teorema Pythagoras tadi, yaitu sisi miring. Sisi miring itu kita harus pangkatkan 2. Tetapi di sini kan biasanya tadi sama dengan ya. Di sini di titik-titik. Gunanya titik-titik ini apa? Nah, titik-titik ini nanti yang akan menjelaskan bahwa dia tergolong segitiga apa gitu. Kemudian di sampingnya adalah sisi datar pangkat 2 ditambah dengan sisi tegak pangkat 2. Ini kan sebenarnya mirip ya dengan teorema Pythagoras tadi, tapi bedanya di antaranya sini kita taruh titik-titik terlebih dahulu. Nanti setelah kita hitung-hitung baru kita bisa simpulkan apakah dia kurang dari kah, lebih dari, ataupun sama dengan. Nah, setelah kita tahu rumusnya ini, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, di antara 3, 5 dan akar 34 ini kira-kira mana yang merupakan sisi miring? Untuk mengeceknya, adik-adik perlu memangkatkan 2 angka-angka yang ada di sini. Di sini kan ada angka 3 ya. 3 pangkat 2 kan sama dengan 9. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Akar 34 kalau mau dipangkatkan 2, kalau ada akar dengan pangkat 2 itu saling menghabisi. Berarti yang tersisa adalah 34. Nah, yang merupakan sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Di antara 9, 25 dan 34, yang paling panjang kan 34. Berarti sisi miringnya itu 34. Berarti kita letakkan akar 34-nya di bagian sini. Kemudian kita pangkatkan 2. Titik-titik, sisi datarnya sembarang saja ambil. Antara 3 dan 5
kita pilih saja, misalkan kita pilih 3 sebagai sisi datarnya, pangkatkan 2 ditambah dengan sisi tegaknya 5 pangkat 2. Tidak apa-apa terpisah karena penjumlahan berlaku sifat komutatif. Ingat ya. Kemudian kita tuliskan hasil pangkat 2 dari masing-masing sisi ini yang sudah kita hitungkan tadi. Akar 34 pangkat 2 berarti kita dapat 34,9 tambah 25. Nah, yang kiri kan sudah tidak perlu diapakan ya, karena sudah didapat 34. Tapi yang kanan itu masih bisa dijumlahkan, berarti kita harus jumlahkan terlebih dahulu. 9 ditambah dengan 25, oh ternyata itu sama dengan 34. Nah, hubungan apa yang bisa kita simpulkan di antara 34 titik-titik 34? Oh, di antara tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan, yang bisa kita gunakan di sini adalah yang sama dengan, karena ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Berarti di sini tanda yang benar adalah sama dengan. Nah, ketika dia tandanya sama dengan, berarti itu menandakan bahwa dia segitiga siku-siku. Kalau dia kurang dari, dia lancip. Kalau dia lebih dari, dia tumpul gitu. Jadi kebetulan di sini dia sama dengan, berarti berlaku ini merupakan jenis segitiga siku-siku. Berarti opsi yang benar di sini adalah opsi yang C, adalah segitiga siku-siku. Semoga adik-adik paham ya. Nah, di soal nomor 5 ini kita diminta untuk menentukan panjang dari sisi HI yang berada di segitiga HIJ, di mana siku-sikunya berada di titik I, dan juga panjang HJ 10 cm serta sudut J-nya adalah 30 derajat. Nah, sebelum itu adik-adik perlu mengetahui yang dinamakan sebagai perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus. Jadi perbandingan khusus ini berlaku ketika ada sebuah segitiga siku-siku yang memiliki besar sudutnya 30, 60, dan 90. Ini yang pertama. Jadi ada dua ya. Yang pertama 30, 60, 90. Yang kedua itu adalah perbandingan 45 dengan 90. Jadi ini adalah jenis yang kedua. Perbandingannya itu dia dituliskan dengan sesuai dengan besar sudutnya ini. 30 itu 1, 60 itu akar 3, dan 90 itu 2. Kemudian kalau di 45 90 perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Terus gimana cara untuk menentukan sisi yang berada di depan masing-masing sudut ini? Oh, ternyata kita perhatikan dulu soalnya di sini. Di sini kan ada siku-siku ya. Siku-siku ini besarnya 90 derajat. Di sini sudah ada 30 derajat. Berarti di sini otomatis ada sebuah sudut yang besarnya itu bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan 180 derajat. 180 derajat ini adalah total sudut yang ada di segitiga. Kita kurangkan dengan 30, kita kurangkan juga dengan siku-siku, sehingga kita peroleh besar sudutnya itu adalah 60 derajat. Berarti di sudut H ini sudutnya itu besarnya adalah 60 derajat. Otomatis setelah kita lihat 30, 60, 90, oh berarti perbandingan sisi yang akan kita gunakan adalah yang ini, 1 banding akar 3 banding 2. Nah, kemudian karena di sini yang diminta adalah HI banding HJ, HJ-nya diketahui, kemudian HI-nya yang ditanya. Coba kita lihat, HI berada tepat di depannya 30 derajat. Berarti dia, kita tuliskan begini ya, HI, kan perbandingan yang 30 derajat adalah 1 ya. Kita tuliskan di sampingnya 1. Kemudian kita bandingkan dengan sisi yang diketahui sudutnya. Itu adalah 90 derajat. Jadi sisi yang ada tepat di depan 90 derajat yang sudah diketahui nilainya itu kan adalah 10. Berarti kita tuliskan HJ atau sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu kita tuliskan. Kemudian di sini perbandingannya kita tuliskan adalah 2. 2 dapat dari mana? Di sini kan letaknya 30, 60, 90, berarti 31, 60 akar 3, dan 2-nya itu adalah 90, berarti perbandingannya 1 banding 2 gitu. Jadi kita letakkan nilai HJ yang sudah di soalnya, yaitu 10 kan, berarti HI banding 10 sama dengan 1/2. Kalau sudah seperti itu modelnya, kita tinggal kalikan silang. HI kali 2 kita peroleh 2 kali HI sama dengan 1 kali 10. Kita peroleh 2 HI sama dengan 10. HI sama dengan 10 dibagi dengan 2. Kita dapat panjangnya HI adalah 5 cm. Berarti opsi jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah yang bagian A. Tapi kalau misalkan yang ditanya itu adalah
Sisi IJ bagaimana ya cara untuk mendapatkannya? Oh, ternyata tidak susah untuk mendapatkannya. Sisi JI, perhatikan sisi JI berada tepat di depan sudut 60 derajat ya. Berarti perbandingan yang digunakan untuk sudut 60 derajat adalah yang akar 3. Berarti kalau misalkan yang ditanya adalah IJ, berarti IJ kita bandingkan dengan misalkan HI saja ya. Kita sudah dapat nilainya adalah 5. Kita tuliskan perbandingannya adalah IJ itu kan di depan 60. 60 adalah akar 3. Kemudian HI tadi adalah depan 30, yaitu 1 perbandingannya. Kita tulis 1. Kemudian kita masukkan deh nilai-nilainya. Ternyata IJ kan yang ditanya, HI adalah 5. Nah, sama dengan akar 3 per 1. Kita kalikan silang deh. Kita kalikan silang, dapatnya adalah IJ kali 1 dapatnya IJ. 5 kali akar 3, kalau ada angka dengan akar dikalikan, itu tinggal kita tuliskan bersampingan. Nah, kita tinggal tambahkan cm. Berarti kalau untuk IJ panjangnya itu adalah 5 akar 3 cm. Seperti itu. Ini kalau misalkan IJ yang ditanyakan. Nah, itu dia tadi 5 nomor pembahasan terkait soal teorema Pitagoras. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan insya Allah dibuat di part kedua. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.